Nah, alhamdulillah kita sekarang kedatangan tamu spesial. Ini sahabat saya, kebetulan sama-sama hobinya, hobi naik sepeda. Sepedanya Daniel lagi. Wah, keren. Jadi selain menteri, beliau ini juga seorang pengusaha yang sukses. Langsung saja kita sambut Bapak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Wow, ini kehormatan banget nih. Pak Menteri, waktu itu kita terhubungnya Zoom. Kali ini kita alhamdulillah bisa bertemu muka secara langsung. Ini nih tokohnya nih, Mas Daniel yang sepedanya kita naikin Bang. Iya, terima kasih. Enak, sepedanya mantap. Paten lah. Iya, jadi Pak Menteri katanya beli sendiri katanya. Jadi ini pejabat yang luar biasa sebetulnya. Biasanya kalau Menteri kan diatur-atur, ini beli sendiri. Jadi mendukung produk lokal nih Pak Menteri. Iya, kita beli langsung, beli sendiri supaya merasakan. Ya, dan juga sepedanya bagus. Wah, saya bangga sekali itu. Jadi kan kita bicara brand lokal. Pandangan Pak Menteri sendiri brand lokal kita ini seperti bagaimana Pak Menteri? Ya, memang kita ini kan kaya dengan sumber daya alam, ya, dan juga beragam budaya. Dan juga di sini banyak memiliki juga SDM yang berkreatif dan berinovasi tinggi. Ya, memang ini yang harus kita patut syukuri. Nah, beberapa waktu lalu saya membeli sepeda, ya, di sini sepeda dan bangga dengan bersepeda karya anak bangsa yang saat ini ada di sekitar kita, yaitu buatan Daniel Mananta. Selamat, ya. Wah. Makasih banyak Pak. Sepedanya ini juga enak, ringan, tidak kalah dan mungkin bukan tidak hanya kalah saja, harganya juga cukup bersaing, bahkan lebih murah dari yang di luar. Dan bisa kita angkat dengan satu tangan. Wih. Ya, sekali lagi saya bangga dan selamat ya, Mas Daniel mungkin saya panggil ya. Oke. Nah ini Pak Menteri, strateginya gimana nih? Kan kita udah punya produk, nggak kalah. Tapi juga ada produk-produk yang selama ini jadi primadona lah, produk-produk impor gitu. Nah strategi dari Kementerian Perdagangan, strategi Pak Menteri gimana nih agar produk-produk Damn I Love Indonesia yang kerja sama-sama Elemen ID ini bisa bersaing dan bisa menjadi pilihan utama dari para pelanggan? Ya memang begini, ada beberapa hal. Pertama adalah kualitas. Ya. Tapi di samping itu juga kita ingat kata brand. Brand ini tidak hanya nama. Di balik brand ini kita banyak adalah aset dan juga kualitas otomatis ya, dan juga di sini ada performa. Nah, dengan kualitas dan inovatif ini kita mempunyai tadi yang saya bilang aset. Asetnya apa? Kita bangga. Ternyata dengan produk luar negeri ini tidak kalah bersaing. Bahkan mungkin perlu kita sosialisasi juga. Banyak kreativitas anak bangsa ini yang memiliki daya inovatif tinggi dan kreatif. Nah, strateginya adalah kita meningkatkan kualitas dan juga di sini mengembangkan promosi. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi ini kita harus online. Nah, inilah salah satu untuk memudahkan transaksi melalui online karena memang dengan pandemi COVID-19 ini sektor perdagangan ini berdampak yang sangat cukup dahsyat. Tapi kita tidak perlu menyerah. Dan kita juga patut kita syukuri kita memiliki penduduk dengan 267 juta. Di antaranya banyak juga anak karya bangsa ini yang mempunyai potensial. Ini baru salah satu. Dengan kita mempromosikan ya tidak dan juga memakai, ternyata memakai itu ternyata lebih baik. Jadi belum apa-apa jangan kita melihat barang impor itu baik. Nah inilah yang kita harus bangga. Setelah bangga dengan buatan Indonesia, kita memakainya dan menunjukkan kepada teman-teman kita bahwa ini bagus. Mungkin mulai dari kita sendiri untuk
mempromosikan kepada teman-teman dulu. Karena apa? Teman-teman ini yang terdekat, setelah itu nanti dari mulut ke mulut, bahkan dengan adanya medsos ini kita bisa promosikan barang-barang tersebut. Saya ada cuplikan artikel tadi bahwa Pak Menteri juga punya beberapa program seperti Bangga Buatan Indonesia. Tapi ini saya perlu garis bawahi ini. Sebetulnya dari Januari sampai Juli kita neraca perdagangan itu surplus ya Pak Menteri. Jadi kita bisa melihat bahwa ekspor kita di tengah-tengah pandemi ini sekarang lebih kecil, lebih besar dibanding impor kita. Tahun lalu kita masih defisit. Ini banyak yang nggak ngeh gitu, belum sadar bahwa kita punya di tengah pandemi ini ada satu new normal juga. Jadi kita new normalnya adalah ekspor yang sekarang lebih bisa meningkat dan impor yang lebih bisa ditekan. Bisa diceritakan sedikit Pak Menteri? Ya, memang semuanya ini kan dengan adanya pandemik ini kita meningkatkan ekspor. Promosi ekspor ini juga dengan otomatis barang-barang yang kita bisa kualitas daripada UKM itu sendiri kita ekspor dan meningkatkan kualitas, kemudian juga bentuk dan sebagainya, kemudian juga promosi. Dan di sini promosi ini kita memberikan sarana juga terhadap UKM, kita mempunyai akses ke luar negeri melalui juga nantinya ada atasnya perdagangan dan ITPC. ITPC itu untuk di seluruh 31 negara terdapat 46 ya atasnya perdagangan, ITPC dan KDI. Nah, ini adalah sarana, mungkin juga ada training-training di mana untuk bagaimana kita bisa mengekspor, nah khususnya UKM. Nah, kemudian juga bagi perusahaan tidak hanya perusahaan UKM saja. Kenapa? Perusahaan besar pun juga sama. Nah, karena mereka sendiri sudah mempunyai pekerja. Nah, pekerja ini pun kita harus pertahankan. Jadi yang berorientasi ekspor dan juga di sini produk-produk kita sendiri, terutama industri juga. Nah, ini kita berikan stimulus ya, insentif bagaimana supaya mereka ini bisa mengekspor terus ditingkatkan dan juga mempertahankan khususnya pekerja-pekerja supaya tidak PHK. Wah, keren banget, keren. Kayaknya Bro Daniel nih udah nggak sabar nih. Ada yang mau disampaikan nih ke Pak Menteri sebagai pelanggan sepedanya Bro Daniel. Pak Menteri, pertama-tama saya pengen ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya Pak. Thank you banget Pak, luar biasa sekali. Saya jujur pas ngeliat postingan Pak Menteri juga, abis itu juga sepedaan sama Bang Sandi juga, itu kayak wow, itu excited banget saya dan dan yang lebih emang bener tadi saya mikir ini siapa yang ngasih ya, siapa yang endorse ya atau apa. Gak tau ya Pak Menteri beli sendiri, itu lebih luar biasa lagi Pak. Saya salut banget sama Bapak, terima kasih banyak Pak. Tapi emang benar, maksudnya kalau sekarang ini orang ngelihat dari kacamata luar, kayaknya Dem I Love Indonesia itu enak-enak aja gitu ya. Memang bawa nama Indonesia, pasti laku lah segala gitu. Ini mungkin pertama kali saya ungkapkan di kata Sandi, sebenarnya sebelum pandemi pun kita sempat kesulitan. Kita sempat kesulitan banget, bahkan on the verge of bankruptcy gitu. Kita sempat kayak udah deh kelihatannya kita harus pilot gitu karena kesulitan banget untuk dari segi sales, kompetisi dari luar juga benar-benar bertubi-tubi dan lain-lain. Begitu masuk corona langsung deh semuanya makin hancur lagi. Dan saya yakin ketika saya ngomong ini di rumah pun juga mungkin banyak yang relate juga. Banyak bisnisnya yang lagi terseok-seok, begitu kena COVID-19 pandemi lebih hancur lagi. Nah kira-kira menurut Pak Menteri sendiri, gimana sih untuk menanggapi hal ini supaya mereka bisa kuat lagi? Kalau saya bersyukur banget sebelum pandemi kita baru aja tanda tangan deal sama sepeda tersebut. Dan akhirnya gara-gara sepeda tersebut kita jadi dapatlah cash flow dan pemasukan lagi gitu. Tapi ada juga beberapa dari teman-teman yang di pandemi ini mereka nggak dapat cash flow juga. Dan online pun juga ternyata nggak banyak dari teman-teman kita yang secepat itu dia bisa berubah secara digital gitu. Nah kira-kira kalau misalnya menurut pandangan Pak Menteri sendiri apa yang harus dilakukan oleh para teman-teman kita dari UMKM dan juga semua even sampai yang bisnis besar pun gitu ya ketika mereka menghadapi situasi atau badai di bisnis mereka seperti ini Pak Menteri? Ya, memang begini, pada saat ini adalah dengan COVID-19 nomor satu adalah kesehatan. Untuk memulai kita harus mengacu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah kemudian untuk menggerakkan perekonomian juga tadi saya katakan harus bangga dengan buatan Indonesia.
Nah, bagi para pelaku UMKM, bagi yang mereka ingin melakukan ekspor, ini ada training beberapa hal yang memang di Kementerian Perdagangan menyediakan hal tersebut. Bagaimana memasarkan produk, bagaimana supaya menyelesaikan mendapatkan administratifnya yang lengkap supaya bisa mengekspor. Kemudian juga bagaimana memasarkan di luar negeri. Dan yang terakhir, bagaimana mendapat modal. Ya, dan di sini juga ada program kredit usaha rakyat yang cukup murah ya. Dan di sini juga ada partisipasi apabila kalau ekspor melalui LPI ya, supaya mereka dapat membantu, dan juga partisipasi daripada Bank Himbara. Nah, hal-hal tersebut nanti informasi ini bisa didapat dari, terutama khususnya dalam kementerian, kita kerjasama dengan kementerian lain supaya membantu para UKM ini, karena UKM ini juga perlu diberikan energi, semangat ya, dan mungkin selain itu hanya informasi yang lengkap dan tepat. Karena kalau tanpa informasi ini mereka kan hanya tidak tahu dan bagaimana pasar itu, kemudian juga bisa mengukur, mencari penjual dan sebagainya. Nah, ini kita bimbing ke arah ke sana sehingga mereka mendapat buyernya. Nah, tadi kuncinya adalah from buyernya dan juga permodalan. Nah, permodalan ini dengan melalui sarana tadi, informasi tadi bisa dikomunikasikan dengan bank-bank, khususnya Bank Himbara, kemudian LPI untuk lembaga yang untuk menangani ekspor ini. Gitu. Nah, kita lihat memang luar biasa ya. Kita kemarin diserbu sama produk-produk impor. Nah, mungkin saatnya nih kita nyerbu balik nih, karena kita udah punya produk-produk yang luar biasa. Keren banget, dan ini adalah bagian daripada kerja cerdas. Tadi kerja keras, Bro Daniel, ini melalui Pak Menteri Kerja Cerdas. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Sandi.